Tiga hal penting sebenarnya yang saya tambahkan di DMLI 2022 ini. Content Creator Black Book. Buat konten, hasilkan income. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Alright guys, so finally selesai DM Elite ya. Jadi kemarin barusan saya selesai DM Elite. Jadi buat Anda yang kemarin sempat nge-follow Instagram saya posting di story. Super excited banget ya, after 3 years, I think 2019 DM Elite ya Maret, dan ini video adalah bulan Mei di 2022. Jadi ya 3 tahun ya. Super excited banget. So, ada hal recap sedikit, ada hal yang sebenarnya menjadi tema baru di DM Elite kali ini, yaitu gimana caranya Anda berpikir untuk nge-growth your business lebih lagi gitu. Jadi benar-benar misi dari DM Elite adalah 10x your income. Nah, itu benar-benar di breakdown lagi di DM Elite 2022 ini. So, ada 3 hal penting sebenarnya yang saya tambahkan di DM Elite 2022 ini. Maybe Anda sudah pernah lihat video saya sebelumnya, tetapi saya recap dalam satu video kali ini. Yang pertama, ada 3 strategi by the way. Yang pertama adalah PMF, Product Market Fit. Jadi kemarin kita ngebahas gimana sih sebenarnya, kenapa sih kok jualan itu nggak laku-laku dan sebagainya. Itu berarti ada satu matriks yang Anda belum ketemu, yaitu namanya PMF, Product Market Fit. So, Product Market Fit adalah sebuah sebuah parameter di mana Anda jualan itu mudah, produk Anda bisa diterima market, dan market itu mau membeli produk Anda dengan ya udah tahu produknya, oke, good, langsung beli. Tapi kalau misalkan Anda ngerasa bahwa saya jualan kok masih susah banget, masih nawar-nawarin nggak laku-laku, kayak masih ngeprospek nggak convert, itu artinya adalah produk market fit Anda belum dapat. Nah, biasanya kebanyakan orang adalah mereka berpikir adalah yang salah saya belum ngiklan, yang salah mungkin budget saya terlalu kecil. Habis itu kalau rugi, berarti algoritma Instagramnya atau algoritma Facebooknya lagi nggak bagus nih, boncos terus dan sebagainya. Padahal yang terjadi sebenarnya bukan itu. Yang terjadi adalah produk market fit-nya belum ketemu. Anda belum terbukti ketemu produk market fit. So, produk market fit artinya adalah ya Anda jualan dan langsung orang mau gitu aja. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam produk market fit. Yang pertama, maybe marketnya salah kalau misalkan Anda tidak tepat. Contoh ketika saya jualan Tribelio page ke insurance. Sebelum ke insurance ke banyak orang gitu, kayak pebisnis online gitu kan, kayaknya pebisnis online. Apparently konversinya juga rendah. Terus gimana dong? Oke, kita cari segmentasi yang lebih niche lagi. Saya ngetes waktu itu ke market asuransi. Well, by the way, Tribelio page bisa dipakai di mana-mana, tetapi saya harus ngetes dulu di satu market. So, saya tes di insurance. Beberapa cara juga nggak good. Resultnya hampir 0. Gitu. Sampai akhirnya saya menemukan bahwa harus ke agent insurance yang content creator. Nah, kalau nggak punya Instagram kan percuma ya. Kalau nggak bisa pakai Instagram kan percuma. Jadi semakin segmented marketnya jadi semakin oke. Nah, itu langsung terjadi product market fit waktu itu. Nah, yang kedua adalah maybe produk Anda yang nggak sesuai gitu, atau marketnya memang punya problem yang Anda maksud, tetapi produk Anda tidak menyenangkan atau kurang atau tidak lebih baik dari kompetitor, sehingga orang tidak perlu pindah dari kompetitor ke tempat Anda. Ya, itu produk market fit, problem yang kedua. Yang ketiga adalah mungkin problemnya udah oke. Kemudian maybe solusi atau penawaran Anda sudah oke, tetapi yang menjadi masalah adalah penyampaian pesannya nggak oke. Penyampaiannya nggak pas. Jadi kemarin ada cerita di DM Elite, Coach Tommy cerita tentang jualan air minum Pristine ya. Dia pegang air minum Pristine melawan kompetitornya. Pertama dibuat lebih murah, Pristine dibuat lebih murah, nggak laku-laku juga. Akhirnya dia ubah sedikit pesannya sama penampilan produknya. Yang dijual sama teman-teman, air, ya, literally air gitu. Tapi setelah diubah, botolnya dikecilin, dilangsingin, kemudian dibuat lebih tinggi, itu jadi lebih kayak kurus langsing tinggi gitu. Sementara kompetitornya itu pendek dan gendut. Jadi otomatis target marketnya diubah ke cewek-cewek yang suka. Waktu itu ada tren yoga, dan tren yoga kan healthy conscious. Kemudian ngelihat botol kayak begitu, otomatis secara bawah sadar marketnya lebih suka yang langsing dan tinggi. Jadi penyampaian pesannya jadi clear, langsing dan tinggi. Ini untuk produk untuk minuman kesehatan, detoxnya waktu itu kalau nggak salah detox atau apapun itu, pokoknya dikaitin sedikit lah. Nah, akhirnya langsung boom. Jadi harganya dibuat lebih mahal 30%, omsetnya langsung naik 4 kali lipat. Jadi produk market fit-nya langsung ketemu, hanya dengan mengubah message-nya aja bahwa ini untuk cewek, untuk yang langsing, pengen langsing dan tinggi, cuman kayak airnya sama, waternya sama, marketnya juga ya sama gitu. Jadi itu yang disebut dengan kalau Anda bisa menemukan produk market fit, barangnya pun sama, message-nya diubah dikit juga bisa langsung boom. Ya, so that's the first thing, product market fit.
Ketika saya ngebangun Tribelio, belum product market fit, belum ketemu marketnya yang tepat. Kemudian ketika kita move ke Tribelio page, apparently traction kita naik itu puluhan kali lipat daripada Tribe. Jadi Tribelio page itu lompatnya luar biasa. Sekarang begitu lompat kayak begini, barulah Tribe-nya ikutan naik. Jadi interesting untuk melihat produk itu ternyata seperti itu. Akan lebih advance lagi sebenarnya, ini by the way materi lebih advance lagi, bahkan di Elite kemarin nggak ada, adalah kalau Anda menentukan set of pricing. Jadi set of pricing itu kalau misalkan Anda punya produk harganya let's say kayak saya misalkan di Tribelio ada harga yang 99.000, ada yang 200.000, ada yang 400.000. Kadang-kadang kita mesti mencari tahu atau melihat dengan perspektif bahwa di pricing 99.000 itu produk market fit-nya apa, di harga 200.000 itu produk market fit-nya apa, di harga 400.000 itu produk market fit-nya apa. Jadi itu juga harus dipikirin. Jadi tiap level produk, tiap level harga artinya dalam marketnya berbeda. Arah marketnya berbeda berarti pesannya berbeda. Marketnya berbeda juga berarti fiturnya harus berbeda. Ya, jadi itu adalah perspektif yang pengen saya share di video kali ini supaya Anda dapat gambaran, oh saya mulai mikirin ini nih. Saya nggak sempat kalau misalkan harus menjelaskan lebih detail lagi. Tetapi intinya adalah ini, Anda bisa mulai melihat seperti itu. Alright, so yang pertama adalah untuk nge-scale company Anda adalah product market fit harus ketemu dulu. Nah yang kedua adalah go to market strategy. Jadi strategi apa yang Anda lakukan untuk bisa masuk ke market. Ya, jadi kalau cerita dari kasus Pristine yang kemarin di-share di DM Elite, Coach Tommy nge-share nggak jualan ini di semua tempat. Jualannya kemarin tuh hanya di tempat-tempat yoga karena lagi ada tren yoga, klinik-klinik kesehatan, dan restoran-restoran Jepang, restoran high-end di mana cewek-cewek yang habis yoga di mall, itu ngafe atau ke restoran atau makan siang gitu. Nah di situ disediakan zero advertising. Ya, jadi go to market strateginya cuma itu doang. Sisanya adalah word of mouth. Dan akhirnya the rest is history, omsetnya naik 4 kali lipat. Jadi itu yang dilakukan. Kalau Anda tahu sendiri punya saya sekarang juga nggak terlalu banyak iklan, Tribelio Play nggak terlalu banyak iklan. Saya pakai partnership, saya pakai partner teman-teman, channel-channel teman saya gitu ya. Jadi teman saya yang ini yang itu gitu kan. Anda tahu sendiri yang promosiin Tribelio Page seperti apa. Jadi itu go to market strategy yang saya adopt. Nah Anda punya Anda di mana? Banyak orang yang kadang-kadang maybe kurang gini mikirnya, kalau misalkan, oke, saya mau cari customer-nya adalah lewat konten misalkan. Itu Anda tetap harus ngukur ya teman-teman ya. Anda harus ngukur. Kalau misalkan saya posting konten, saya dapat berapa customer. Kalau saya posting konten 2 kali sehari, berarti customer saya double nggak? Atau kalau saya posting konten, dia kadang-kadang dapat customer, kadang-kadang nggak. Saya nggak mau kayak begitu sih. Karena kalau misalkan kayak begitu, gimana cara injek gasnya? Anda mau posting 10 hari, 10 konten, bisa nggak 10 kali lipat naik customer Anda? Kalau nggak, berarti konten itu cuma sebagai satu faktor aja, tapi tidak bisa sebagai channel untuk main go to market strategi gitu ya, karena nggak bisa dijaga juga. Jadi Anda mesti mikir apa sih growth engine Anda. Apakah kalau misalkan bisnis konvensional, maybe Anda buka cabang banyak, maybe Anda restoran buka franchise banyak. Nah itu go to market strategy, itu harus buka franchise banyak. Tetapi drawbacknya dengan buka franchise banyak adalah biayanya jadi lebih mahal. Makanya kalau sistem franchise, orangnya yang bayar, itu kan memudahkan buka cabang sebenarnya kan. So itu yang harus Anda pikirin. What is your go to market strategy? Dan is it scalable atau enggak? Jadi jangan cuman saya upload konten dan rutin kok, sudah rutin, nanti kita tinggal tunggu dan lihat. Nggak mau saya kayak gitu. It's not scalable ya. Jadi nomor 2 adalah Anda harus menemukan cara untuk menjangkau market Anda dengan cara yang scalable dan bukan Anda yang jualan ya. Jadi kemarin di DM Elite saya menekankan sekali bahwa Anda nggak boleh di dalam operational company. Anda harus di luar operational company. Karena kalau misalkan Anda yang berada di dalam company, Anda yang jualan, Anda tidak bisa di scale. Tugas Anda adalah mentraining orang sehingga Anda bisa punya banyak orang kayak Anda yang jualan. Kalau Anda jualan kan sendirian nih. Kalau misalkan mau di scale 10 kali lipat kan nggak bisa. Gimana caranya? Maka Anda harus bisa nge-training orang di mana orang-orang ini bisa ada, misalkan ada 10 orang kayak Anda. Nah itu that's good. Maka tugas Anda naik kelas tuh. Jadi merekrut dan mentraining orang seperti tadi. Kalau misalkan Anda merekrut dan mentraining sudah jadi 5, sudah jadi 10, maka tugas Anda berikutnya naik level lagi. Hire orang yang bisa mentraining dan merekrut bawah Anda. Jadi akhirnya jadi sistem gitu ya, jadi sistem dan mereka bisa running without you. Itu yang paling penting untuk scale karena Anda terbatas dan secara manusia bertambahnya umur, produktivitas bukan naik tapi turun. Iya, lama-lama kita juga nggak ada di dunia ini gitu kan. Jadi teman-teman nggak bisa ngandalin bisnis kita sama diri kita. Kan kalau kitanya nggak ada, bisnisnya mati dong. Nggak mau begitu. Bisnis itu harus sebuah entitas yang bisa bekerja sendiri. Ya, so that's the number 2. Nomor 3 adalah unit of economics.
Unit of economics artinya adalah Anda cari market tadi, ketemu produk market fit, kemudian cari market. Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk mendapatkan market Anda tadi? Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk mendapatkan satu customer? Saya sering menyebutnya dengan CAC, cost of user acquisition, cost of acquisition ya. Jadi gimana caranya, berapa harganya untuk mendapatkan satu customer, dan berapa rata-rata transaksi yang terjadi ketika customer itu sudah menjadi customer Anda. Let's say, saya keluarin duit 1 juta misalnya, 1 juta. Entah itu untuk iklan, entah itu untuk traktir orang, makan, dan sebagainya. Pokoknya 1 juta, saya dapat 10 customer. Berarti, cost of user acquisition saya adalah 1 juta dibagi 10, yaitu 100 ribu. Nah, satu orang datang sebagai customer, dia belanja di tempat saya berapa? Apakah 200 ribu? Apakah 300 ribu? Apakah 500 ribu? Maka hitungan unit of economics-nya, dihitungnya jadi situ. Saya mengeluarkan 100 ribu, saya akan dapat 500 ribu. Oh, this is profit, misalnya kayak gitu. Ini contoh aja ya, saya belum hitung kayak sampai ke net profit dan sebagainya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Tapi kalau saya harus ngeluarin duit 1 juta, dapat satu customer, terus setiap customer datang, saya transaksi yang terjadi cuma 500 ribu. Nah, kalau sini artinya adalah Anda ngeluarin 1 juta, dapat 500 ribu, kan rugi ya. Kalau digedein, customer banyak, kan ruginya tambah besar. Berarti unit of economics-nya nggak kecapai, nggak ketemu. Oke, so untuk scale company, jadi ada 3 faktor ini tadi, product market fit, jadi ditawarin jelas marketnya siapa, and then langsung oke. Kalau Anda mentarget marketnya terlalu besar, dan semua orang kan butuh produk saya, Anda nggak punya duitnya aja untuk menjangkau semua orang, karena untuk scale tadi Anda butuh duit kan untuk menjangkau marketnya. Pelan-pelan. Jadi kalau misalkan segmen market Anda paling besar sekali, maka tugas Anda adalah menentukan segmen market mana yang menjadi low hanging fruit, yang menjadi target market dan cepat banget untuk diakuisisi. Sehingga cost of akuisisinya tadi jadi murah. Karena kalau Anda menembak semua orang, nggak convert, berarti Anda buang duit dong itu in the process. Jadi 3 hal inilah yang menjadi kemarin fondasi dari DM Elite. Jadi DM Elite yang kemarin luar biasa. I'm super excited guys, karena ini hal baru dan yang memang sedang saya jalanin sekarang di Tribelio sendiri. Tribelio sekarang heavily involved in this 3 hal ini sih, kayak product market fit, and then go to market, and then unit of economics. Alright, so hopefully video ini membuat Anda jadi paling nggak lebih paham lah ya, dapat insight sedikit lah ya, gimana cara membesarkan produk company Anda. Kalau misalnya Anda tidak paham 3 ini, berarti Anda tahu sekarang bahwa Anda punya PR untuk menemukan atau memahami 3 hal ini untuk membesarkan company Anda. You know, kalau Anda ini miss semua, maybe itu alasan kenapa company Anda jalan di tempat atau stuck. Alright, so thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Bye.